pusat metabolisme itu ada di dalam otot. Jadi kalau kita mau sehat, justru kita harus utamakan olahraga ototnya, bukan olahraga jantungnya. Get happy, get healthy, get well. Ya, masih bersama dengan saya Ina Rosalin, pastinya hanya di podcast Wellness Unwrapped. Nah, get well dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap selalu keadaannya sehat dan bersemangat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam pola hidup sehat, dan pastinya kita akan memberikan trik-trik dan juga program-program yang akan memacu Anda untuk tetap menjalankan hidup sehat dan bermanfaat. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema mengenai olahraga. Nah, banyak di antara kita untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk menjaga pola hidup sehat, itu melakukannya dengan cara berolahraga. Namun olahraga yang seperti apa dulu nih Getweller yang sangat dianjurkan agar tetap menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Untuk itu kita akan membahas itu semua bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu sudah ada Dr. Ali. Halo Dr. Ali. Halo. Tetap sehat, sudah berolahraga dok? Sudah, alhamdulillah. Nah dok, ini sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu mengangkat tema mengenai olahraga. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya olahraga itu merupakan salah satu cara kita untuk membentuk pola hidup sehat dengan caranya berolahraga. Tapi ternyata ya dok ya, olahraga itu seperti yang olahraga gimana dulu yang bisa tetap menjaga kebugaran tubuh kita tetap sehat. Mungkin dokter bisa menjelaskannya dok? Ya, jadi olahraganya itu kalau bisa bikin kita sehat tapi tidak bikin kita tambah sakit ya. Atau malah kecelakaan. Ya, jadi menurut keilmuan anti-aging medicine di Bali itu ada sekolah anti-aging medicine di Bali namanya di Udayana. Itu olahraga ada dua macam, olahraga jantung dan olahraga otot. Olahraga jantung itu ada hanya ada tiga, yaitu pertama jogging, kemudian kedua sepeda statis yang diem aja sepedanya, yang ketiga berenang. Jadi kalau kita lihat olahraga awet muda hanya ada 4 tadi. Olahraga otot, jogging, sepeda statis, berenang. Di luar itu bukan olahraga awet muda. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk olahraga yang lain itu sebenarnya menyehatkan juga nggak sih dok? Kenapa dibilang olahraganya tidak bikin awet muda? Karena kita mau lihat olahraganya itu yang terukur. Nah sebenarnya semua olahraga itu bisa dikatakan olahraga yang sehat nggak sih dok? Ya, jadi kenapa dikatakan olahraga awet muda yang 4 tadi? Olahraga yang 4 tadi itu mudah diukur. Seperti kita ketahui kalau kita berolahraga itu jantung kita lebih cepat. Nah itu kalau bisa kita mengukur denyut nadi kita atau heart rate, bahasa Inggrisnya itu, supaya stabil dan mudah diukur. Kalau olahraga yang lain, contohnya seperti yang olahraga mengejar bola, futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis, itu olahraga mengejar bola, itu olahraganya nadinya tidak bisa diukur secara stabil. Karena pada saat dia lari mengejar bola, nadinya naik. Pada saat dia istirahat, nadinya turun. Itu ya. Kalau kita naik terlalu cepat, bisa kena serangan jantung. Kalau nadinya terlalu turun, bukan dibilang olahraga. Hanya gaya hidup aktif. Jadi, supaya nadinya bisa kita ukur dan stabil, olahraganya hanya yang tadi. Oh, jadi dengan kata lain, olahraga sehat itu adalah olahraga yang dimana denyut nadinya bisa kita ukur dan stabil. Oke, baik. Nah ini dok, gimana sih dok caranya kita supaya mengetahui denyut nadi kita ini stabil atau tidak? Ya baik, ini saya ambil juga dari keilmuan anti-aging medicine, itu ada rumusnya rupanya. Jadi kalau kita mau dibilang olahraga, itu dilihat dari denyut nadinya. Ada yang orang bilang, dok kalau saya turun naik tangga bagaimana? Saya tiap hari turun naik tangga, ngos-ngosan juga. Apakah dibilang olahraga? Saya bilang bukan, dihitung dulu nadinya. Ya jadi hitungan nadi olahraga itu adalah melalui rumus 220 dikurang usia, dikali minimal 65%, Uh-huh. maksimal 85%. Nah ini range ini adalah nadi olahraga. Oh,
Contohnya, misalnya ada orang usia 40 tahun. 40 tahun. Itu kan kalau 220 dikurang usia, berarti kan 220 dikurang 40 sama dengan 180. Iya. 180 dikali 65%, batas bawah itu, hasilnya adalah 117. Berarti nadi olahraga orang yang berusia 40 tahun, itu nadinya mesti di atas 117. Itu batas minimumnya ya, 117 minimum ya. Olahraga. Kalau dia misalnya pada saat olahraga nadinya hanya 110, belum dibilang olahraga. Karena belum optimal nadinya. Mesti 117 baru ke atas baru dibilang olahraga. Ya, kemudian batas atasnya juga kita mesti lihat. Dengan hitungan dikali 85%. 220 dikurang 40 tahun, hasilnya 180, dikali batas atas 85%, 0,85 sama dengan keluar hasil 157. Nah, itu batas atasnya. Nadinya tidak boleh berlebih. Kalau berlebih, potensi kena serangan jantung. Ya, jadi kita mesti lihat nadi olahraganya di mana sesuai dengan usia masing-masing. Itu hitungannya. Oke, jadi dengan kata lain, bagaimana cara kita mengukur denyut nadi kita? Ya, itu tadi yang 220 dikurangin usia dikali 65%, itu untuk batas minimumnya, ya, batas bawah. Kemudian untuk batas maksimalnya 220 dikurangin usia dikali 85%. Jadi itu dipertahankan selama cukup minimal 15 menit. 15 menit sehari? Sehari. Harus setiap hari? Harus setiap hari bisa. Oke. Tergantung olahraganya. Kalau mau olahraga jantungnya bisa tiap hari. Kalau olahraga otot seminggu 2 kali. Olahraga otot seminggu 2 kali. Baik, nah ini Dok bisa jelaskan kembali nggak sih Dok, kalau misalkan resiko yang kita dapatkan ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kalau misalkan kita melakukan olahraga itu di bawah denyut nadi maupun di atas batas denyut nadi? Kalau di bawah denyut nadi itu hormon-hormon yang merangsang kita sehat itu kurang keluar. Makanya disebut gaya hidup aktif, bukan olahraga. Kalau kelebihan denyut nadinya itu bisa potensi kena serangan jantung. Seperti misalnya kita lihat di dashboard mobil itu ada 2 alat ukur kan mobil. Yang pertama kecepatan, yang kedua putaran mesin, RPM, rotation per minute, RPM itu putaran mesin. Kalau kita lihat RPM putaran mesin itu kan ada yang merah. 1 sampai 6, kemudian 7-nya udah merah itu. Artinya apa? Panas. Kita tidak boleh sampai merah. Kenapa tidak boleh sampai merah? Karena kalau kita sampai RPM di merah, kita pacu mesin mobil kita, itu si piston kita mesin itu sudah bergerak, tapi olinya belum naik. Sehingga apa? Pistonnya lecet, rusak. Kalau mobil cepat panas, nanti lama-lama piston rusak, silinder rusak, ganti mesin. Itu kalau mobil. Kalau orang, manusia, itu ada jantung. Nah, di jantung itu ada yang ngasih oksigen, pembuluh darah jantung ngasih oksigen. Kalau kecepatan denyut nadinya, denyut jantungnya, itu jantungnya sudah bergerak, oksigennya belum masuk. Sehingga jantungnya bisa kekurangan oksigen, namanya iskemik serangan jantung namanya. Ya. Makanya kita tidak boleh overtraining namanya dengan cara berlebih latihannya dan juga dari waktunya juga. Jadi dengan kata lain sebelum kita mulai berolahraga ada lebih baiknya kita menghitung dulu batas minimum dan juga maksimum denyut nadi kita normalnya seperti apa baru kita melakukan olahraga. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih Dok ada yang mengetahui bahwa denyut nadi itu tuh ada yang di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Itu benar nggak? Dan bisa nggak kalau misalnya kita tuh menghitungnya dengan menggunakan smartwatch? Untuk menghitung nadi itu dengan smartwatch lebih mudah karena sudah ada langsung kan. Untuk zona 1, zona 2 itu kan penggolongan denyut nadi berdasarkan smartwatch masing-masing kan. Iya. Menurut saya itu preference orang masing-masing. Jadi orang maunya pakai itu it's okay. Yang penting hitungannya benar tadi. Let's say denyut nadi olahraga orang tadi 40 tahun kan di 117 sampai 157. Iya. Jadi let's say denyut zona 2 itu ada di 120 misalnya, berarti zona 2 saja. Ya seperti itulah membacanya. Nah, untuk yang membaca manual itu kita bisa hitungnya di yang pertama ada 2 tempat. Yang pertama di bawah dagu sini. Itu ada denyut nadi, bisa dilihat denyut nadi di bawah dagu. Ya, ada pencet.
Di bawah sini dagu, bener ya? Berasa di nadi? Iya, berasa. Yes ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu per menit ya? Yes, dihitungnya per menit. Nanti kita hitungan kita kasih tahu. Yang kedua di bawah ini jempol ya. Iya. Jempol ini pas di pergelangan tangan ini ada gambar tulang. Ada tulang di pergelangan tangan kita. Yes, kiri apa kanan? Apa aja? Mana? Sama aja ya? Ya, ada tulang nih sini ya. Ada tulang kan di pergelangan tangan. Kemudian kita bisa pakai 3 jari atau 2 jari di bawah sini. Di bawahnya persis, di bawah tulang ini, di atas, paling atas. Terus di bawahnya. Nah, itu ada nadi juga. Oh ya, yang jari telunjuk biasanya nih. Yes. Nah, itu nadi bisa dihitung. Nah, hitungannya mudah sekali per 15 detik. Per 15 detik? Yes, kita hitung, let's say misalnya 15 detik kita hitung sampai let's say 20, berarti dalam 15 detik 20 kali denyut. Oh. Ya, dikali 4. Dikali 4. Kan 1 menit kan? Jadi nadi saya adalah let's say kalau 20 kali berarti 80 kali per menit. Oh gitu. Nah, itu ngitung untuk manualnya. Untuk manualnya kalau nggak ada smartwatch. Ya, jadi dihitung dulu. Ingat kalau kita berolahraga di zona olahraga itu cukup minimal 15 menit, tidak perlu berlebihan. Oke, baik. Nah dok, kita mau tanya nih dok, tadi Anda mengatakan bahwa namanya olahraga itu ada 2 tipe, olahraga otot dan juga olahraga jantung, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan olahraga otot itu apa saja dok? Olahraga otot, olahraga angkat beban. Angkat beban? Dengan beban, ya. Kalau kita mau pilih ya, lebih bagus olahraga jantung atau olahraga otot. Udah banyak penelitian terbaru bilang bahkan di buku Body of Science juga ada. Kemudian juga ada beberapa ahli kebugaran juga yang ada di podcast terkenal juga pada bilang bahwa pusat metabolisme itu ada di dalam otot. Jadi kalau kita mau sehat, justru kita harus utamakan olahraga ototnya, bukan olahraga jantungnya. Ya malah ada satu profesor kalau nggak salah dari Harvard bilang dia menyesal waktu mudanya kenapa dia tidak olahraga otot. Jadi dia menyesal karena tidak olahraga otot dari muda. Baik, olahraga otot yang baik itu dilakukan selama seminggu berapa kali dan sekali latihan berapa kali? Berapa lama? Oke, jadi di program wellness-nya Get Well itu kita sudah membuat suatu olahraga khusus dengan intinya adalah olahraga otot yang kita gabung dengan HIIT, High Intensity Interval Training namanya ya. Jadi ini juga termasuk olahraga jantung ya. Jadi olahraga otot digabung dengan olahraga jantung. Kemudian hanya dilakukan sehari itu 15 menit. 15 menit? 15 menit maksimal. Seminggu 2 kali saja. Jadi seminggu itu hanya 30 menit. Olahraga wellness-nya dari programnya Wellness dari Get Well. Ya, jadi olahraga kita itu sangat efektif. Ini sudah dibuktikan oleh satu perusahaan di Malaysia melakukan olahraga jenis ini. Olahraga otot digabungkan dengan HIIT itu jadi perusahaan terfit satu Malaysia tahun 2019. Oh, seperti itu ya? Ya, hanya 15 menit satu kali olahraga, seminggu 2 kali. Jadi seminggu cukup 30 menit. Cocok untuk orang-orang yang banyak alasan. Kerjaan lah, sibuk, mager. Cocok sekali oleh program olahraga dari program wellness dari Get Well. Oke, nah ini supaya kita tidak terjadi namanya cedera dan resiko-resiko yang terjadi kalau misalnya kita melakukan olahraga otot. Sebenarnya olahraga otot yang benar dan baik itu seperti apa sih dok? Iya. Jadi karena ada 2 macam jenis otot ya, otot yang buat power sama otot buat endurance, ya 2 macam serat otot. Jadi kita mau menggabungkan 1 kali gerakan, dua-duanya dapat tergerak, yaitu dengan cara 2 kali atau 2 detik untuk power, untuk mendorong, kemudian 3 detik untuk melepasnya. 2 detik untuk mendorong, 3 detik untuk melepasnya. Untuk otot yang power, iya. 3 detik agak lama dikit untuk yang rilisnya. Ini buat endurance. Oh. Ya, jadi itu resepnya dari salah satu resep dari program olahraga wellness dari Get Well. Dan itu tidak perlu makan waktu banyak atau latihan banyak. Jadi olahraganya cukup kita bikin ke 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian bawah, pinggang ke bawah.
yang 2 olahraga lagi adalah pinggang ke atas. Jadi cukup tiga jenis gerakan olahraganya wellness Get Well. Jadi sangat mudah sekali untuk masyarakat awam. Jadi dalam satu kali latihan itu bisa mendapatkan bagian atas dan bagian bawah tubuh gitu? Betul. Hanya dalam waktu 15 menit saja? 15 menit. Bahkan kalau kita ukur pakai timer beneran, hanya 11 menit. Hanya 11 menit. Jadi seminggu cukup 22 menit. Jadi sangat efektif sekali ya, Dok? Sangat efisien untuk orang sibuk dan efektif, sudah ada buktinya. Oke, baik. Nah, kemudian nih, Dok, ada yang ingin Anda tambahkan kembali, Dok, mengenai perpaduan antara olahraga jantung dan olahraga otot? Ya, jadi karena intinya adalah di ototnya, jadi kita mau masukkan juga olahraga jantungnya, yaitu dengan cara memendekkan waktu istirahat. Jadi pada saat olahraga otot, jantung kita lagi berdenyut kencang, jangan sampai itu kendor nadinya. Nah, kita mesti olahraga lagi, next gerakan lagi. Jadi itu menjaga nadi kita tuh di nadi olahraga kita. Nah, bicara soal olahraga otot berarti berhubungan dengan beban atau mengangkat beban. Nah, ini untuk kemampuan dari orangnya sendiri dalam mengangkat beban itu ada perhitungannya kah atau bagaimana? Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi olahraga wellness dari program Wellness Get Well itu bisa diikuti oleh anak-anak, ibu rumah tangga, orang tidak pernah olahraga, atlet pun bisa, orang tua jompo juga bisa. Kenapa bisa begitu? Bebannya bukannya berat. Oh bukan, bebannya tergantung kemampuan masing-masing. Oh, tergantung kemampuan masing-masing. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Jadi kalau orang tua jompo misalnya, dia hanya bisa ngangkat let's say 2 kg. Fine. Mereka melakukan beban 2 kg. Atlet misalnya gerakannya sama. Atlet misalnya melakukan gerakan let's say bebannya di 20 kg. Atlet 20 kg. Gerakannya sama. Tapi bebannya berbeda tergantung kekuatan masing-masing. Anak kecil juga bisa, orang nggak pernah olahraga, let's say nggak pernah olahraga, nggak pernah angkat beban, let's say cuma bisa angkat 5 kg, ya dia 5 kg bebannya. Jadi setiap orang bebannya beda-beda, gerakannya sama, hitungannya sama, menitnya sama. Oke, karena kan kebiasaan orang menduganya kalau misalnya kita olahraga otot, ya kita harus mengangkat beban yang berat seperti binaragawan dan lain sebagainya itu ya, Dok ya? Ada hitungannya nanti dalam program Get Well. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Jadi semuanya sudah terprogram dan sudah ada hitungannya di Get Well ya. Oke, baiklah, terima kasih dokter atas waktu Anda. Ini membuka wawasan kita semuanya mengenai olahraga yang baik dan juga yang benar dan pastinya efektif, efisien juga ya. Untuk kesehatan tubuh kita. Baik dokter, terima kasih atas waktu Anda dan kita pasti akan jumpa lagi dengan tema-tema yang tak kalah menarik ya, Dok ya. Oke, Get Wellers, demikian perbincangan kita tadi bersama dengan Dr. Ali dengan tema olahraga, dan diharapkan dengan perbincangan kita pada episode kali ini kita dapat melatih tubuh kita untuk berolahraga menjadi lebih efektif, lebih efisien, mengurangi adanya resiko dalam tubuh kita, dan pastinya membuat pola hidup kita menjadi lebih sehat. Kita jumpa lagi pastinya di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik, dan kalau misalkan Anda ingin mengetahui berbagai macam program kesehatan yang disediakan oleh Get Well, Anda bisa langsung saja klik di link bio yang terdapat di description box bawah ini. Atau silakan Anda kirimkan saran dan juga pertanyaan ya, Dok ya. Bisa langsung saja Anda ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, Get Wellers, akhir kata saya Ina Rosalin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Get happy, get healthy, get well. Sampai jumpa.